Dewa Obat Terkuat, Bab 397. Siap secara mental, Ye Qiansui melirik Chen Fan dan merasakan ada sesuatu dalam kata-katanya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk ringan. Dia pikir dia bisa mengatasinya. Setelah pengalaman bertahun-tahun, dia percaya pada kemampuannya. Jika tidak, Ye tidak akan bisa mencapai titik ini hari ini. Dia bahkan percaya bahwa meskipun Lin Yi tidak ada, dia masih bisa menyelesaikan masalah tanpa dia membantunya. Setelah makan, Chen Fan berpamitan dan pergi membuat pengaturan untuk besok, sementara Ye Qiansui, Xiao Zhao dan yang lainnya kembali ke hotel untuk membuat persiapan. Mereka di sini bukan untuk bepergian. Liu Feifan tidak bisa terlibat dalam urusan pekerjaan, jadi dia hanya menyingkir dan memukul kedua orang itu dari waktu ke waktu. Informasinya lengkap, Xiao Zhao memeriksanya dengan hati-hati lagi, masalah utamanya sekarang adalah Chu Yun tidak melihatnya sama sekali. Bahkan jika dia melihatnya, dia berpura-pura tidak melihatnya. Fang Han telah menyiapkan materi lamaran dan mengirimkannya beberapa kali, tetapi tidak ada kabar sama sekali atau mereka dipanggil kembali dan mengatakan tidak memenuhi peraturan. Namun tidak pernah ada kepastian peraturan apa yang tidak dipenuhinya. Bukanlah tugas yang mudah untuk mendapatkan persetujuan atas produk dari tempat lain untuk dipasarkan. Ye Qiansui tahu untuk tidak menyinggung siapapun dan mengatakan bahwa ini akan menjadi situasi hidup dan mati di mana kedua belah pihak akan menderita. Dalam hal seperti ini, yang paling dirugikan adalah mereka. Jadi yang terpenting adalah bertemu Chu Yun dan berkomunikasi dengannya, setidaknya dia bisa membaca laporan kita. Ye Qiansui mengerutkan kening. Untuk pertama kalinya, dia merasa akan sangat sulit bagi perusahaan Ye untuk memasuki pasar luar setelah perkembangannya. Dia telah tinggal di Tianhai dan menemui banyak masalah, tetapi setidaknya mereka semua adalah orang lokal. Dia memiliki banyak koneksi yang dapat dia gunakan, tetapi di Shanghai, dia tidak punya teman. Aku bisa mengatasinya, Ye Qiansui berkata. Ini sepertinya berbicara dengan Xiao Zhao, tetapi juga sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Kedua orang itu berdiskusi sebentar lalu kembali beristirahat. Pada saat yang sama, keluarga Chen Fan tahu bahwa Chu Yun sulit untuk dihadapi, jadi dia meminta nasihat Chen Gang. Bagaimanapun, Chen Gang telah tinggal di Shanghai selama bertahun-tahun dan akrab dengan orang-orang di lingkaran bawah tanah di sini. Ayah, ku dengar Chu Yun memiliki latar belakang yang sangat dalam. Adakah cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan keluarga Ye? Ia ingin mengekspresikan dirinya kini, setidaknya untuk membuktikan bahwa dirinya bukan lagi seorang playboy. Chen Gang meliriknya, terserah kamu untuk mencari tahu sendiri. Dia berkata dengan tenang, kamu harus membuktikan dirimu sendiri, bukan aku. Chen Fan tersenyum, saya harus memberi Anda beberapa nasihat. Kamu harus memikirkan caranya dulu. Jika kamu benar-benar tidak punya pilihan, kamu bisa memberitahuku ketika waktunya tiba. Chen Gang sepertinya sangat sibuk. Dia mengabaikan Chen Fan setelah mengucapkan beberapa patah kata dan meninggalkan keluarga Chen lagi. Chen Fan tidak punya pilihan, tetapi dengan kata-kata Chen Gang, dia merasa percaya diri. Dalam kasus terburuk, dia akan meminta Chen Gang untuk maju dan mencari beberapa perantara untuk terhubung dengan Chu Yun. Inilah bagaimana jaringan hubungan antar manusia menjadi berharga. Dini hari berikutnya, Chen Fan langsung berkendara ke hotel untuk menjemput Ye Qiansui dan yang lainnya. Dia sudah bertanya, hari ini Chu Yun kembali bekerja untuk rapat, dan dia punya waktu luang 1 jam sebelum rapat. Ye Qiansui juga bangun pagi-pagi, dia berpakaian formal, masuk ke mobil bersama Liu Feifan dan Xiao Zhao, dan menuju gedung kantor tempat Chu Yun berada. Ada banyak orang yang ingin menemukannya, dan saya butuh banyak usaha untuk menanyakan apakah dia punya waktu hari ini. Ini adalah kesempatan langka, Tuan Ye, Anda harus memanfaatkannya. Chen Fan berkata sambil tersenyum. Baiklah, terima kasih banyak, kata Ye Qiansui. Dia tampak sangat tenang, berpikir bahwa dia baru saja mengunjungi seseorang. Selama dia bisa berbicara dengan Chu Yun, dia pasti akan meyakinkan Chu Yun untuk menerimanya dan lulus laporan lamaran Ye. Mobil itu dengan cepat sampai di gedung kantor Chu Yun. Chen Fan tidak mengikutinya masuk, tetapi menunggu di luar di tempat parkir. Ye Qiansui dan Liu Feifan masuk. Mereka dihentikan ketika sampai di pintu. Halo, siapa yang kamu cari? Penjaga keamanan memblokirnya dan tidak memberi kesempatan kepada ketiga orang itu untuk masuk. Saya mencari Direktur Chu Yunchu. Ye Qiansui bertanya, apakah saya perlu mendaftar? Tidak perlu. Penjaga keamanan juga berkata dengan singkat, kamu tidak boleh masuk. Ye Qiansui terkejut. Kami ada urusan penting dengan Direktur Chu. Siapa yang datang ke Direktur Chu tanpa urusan penting? Penjaga keamanan itu mendengus, berhentilah bermimpi. Siapa yang tidak tahu tentang sifat sembronomu? Tuan telah memberitahu kami bahwa kami tidak akan menerima pengusaha manapun selama jam kerja. Silakan pergi. Ye Qiansui sedikit mengernyit,
bahkan tidak bisa masuk. Chu Yun ada di dalam. Jika dia bahkan tidak bisa melewati pintu dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah ini? Mohon bersikap akomodatif. Kami dari luar kota, tapi kami ada urusan penting dengan Tuan Chu Yun. Xiao Zhao dengan menyedihkan berusaha menyenangkan penjaga keamanan. Saudara penjaga keamanan, tolong bantu saya. Dia mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya dan ingin menyerahkannya kepada penjaga keamanan, tetapi penjaga keamanan itu meraih tangannya dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Apa yang kamu rencanakan? Penjaga keamanan itu berteriak. Saya peringatkan, jangan main-main. Cari dan lihat di mana tempat ini. Xiao Zhao tiba-tiba tersipu dan buru-buru menyimpan amplop itu. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang melakukan hal seperti itu? Oke, ayo pergi. Jejak rasa jijik melintas di wajah penjaga keamanan. Sejujurnya, orang-orang datang menemui Direktur Chu setiap hari, dan ada orang yang ingin memberi saya uang atau mobil. Saya ingin mendapatkannya juga, tapi itu tidak ada gunanya. Direktur Chu tidak terlihat. Dia melambaikan tangannya dan mengusir orang-orang dengan tidak sabar, tidak ingin membuang waktu. Penampilan gadis itu cukup jelas, dan dia telah belajar menggunakan trik ini, iya. Mendengar kata-kata yang sedikit mengejek dari penjaga keamanan, Ye Qiansui merasa sangat tidak nyaman. Untuk pertama kalinya, dia merasa sebagai presiden sebuah perusahaan, dia tidak memiliki martabat dan rasa hormat. Di sini, tidak ada gunanya dia meminta bantuan dengan suara rendah. Kesenjangan yang sangat besar ini membuatnya sangat kecewa. Dia menyadari bahwa betapapun kuatnya dia di kota kecil Tianhai, ketika dia pergi keluar dan ada orang di luar, dia terlalu tidak berarti di depan orang-orang itu. Tanpa bantuan Chen Fan, dia bahkan tidak tahu siapa yang harus dicari. Ye Qiansui tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melihat ke pintu, berbalik dan pergi. Xiao Zhao dan Liu Feifan saling memandang, sedikit tidak berdaya. Mereka tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar. Mereka mulai berpikir tentang bagaimana membujuk Chu Yun, tetapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa masuk. Mereka masuk ke dalam mobil, dan Chen Fan sedikit terkejut. Dia kembali begitu cepat, kembali ke hotel, kata Liu Feifan. Dia tahu bahwa Ye Qiansui tidak ingin berbicara sekarang dan benar-benar sedang tidak mood. Chen Fan tidak mengatakan apa-apa, mengetahui bahwa Ye Qiansui tidak mungkin menyelesaikan sesuatu sekaligus, tetapi dia tidak berharap untuk kembali secepat ini. Anda bahkan tidak bisa masuk melalui pintu. Sepanjang jalan, Ye Qiansui tidak berbicara. Kesenjangan yang sangat besar membuat suasana hatinya sedikit berfluktuasi, dan dia sangat sedih hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bab 398. Ada keheningan di dalam gerbong. Ye Qiansui tidak mengatakan sepatah kata pun, dan Chen Fan tidak berani bertanya lagi, dan mengirim mereka bertiga langsung kembali ke hotel. Ketika mereka tiba di hotel, Ye Qiansui masih tidak mengatakan apa-apa. Dia keluar dari mobil dan berjalan ke hotel. Ada apa dengan Tuan Ye? Chen Fan bertanya pada Xiao Zhao dengan suara rendah, dan Xiao Zhao hanya menggelengkan kepalanya, tidak bisa berkata apa-apa. Melihat ketiga orang telah memasuki hotel, Chen Fan dapat menebak bahwa mereka pasti tidak melihat Chu Yun, dan mereka bahkan mungkin tidak bisa masuk. Dia tahu akan sulit untuk melihat Chu Yun, tapi dia tidak menyangka akan begitu sulit. Chen Fan tidak mengatakan apa-apa dan pergi, bersiap mencari Chen Gang untuk menemukan solusi. Bagaimanapun, mereka harus melakukan sesuatu untuk membantu keluarga Ye sekarang dan memenuhi kepercayaan Lin Yi. Dan di hotel, Ye Qiansui sedang duduk di sofa, tanpa ekspresi, masih tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan itu sangat tidak normal. Liu Feifan sedikit khawatir. Saudari Sue, apa yang terjadi padanya? Dia berbisik kepada Xiao Zhao, ini pukulan besar. Ye Qiansui juga seorang wanita kuat dan pengusaha terkenal di Tianhai. Dia memiliki hati yang sangat kuat, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah diserang? Xiao Zhao menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu bahwa setelah mengikuti Ye Qiansui selama bertahun-tahun, dia bisa melewati betapapun sulitnya masalahnya. Namun dengan tampilan seperti ini hari ini, ada yang tidak beres. Aku akan pergi melihatnya, dia berbisik. Liu Feifan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia akan menunggu sampai Xiao Zhao melihat situasinya. Di dalam ruangan, Ye Qiansui sedang duduk di sana, seperti patung kayu, tanpa ekspresi, yang membuat Xiao Zhao sedikit khawatir. Tuan kamu, Xiao Zhao berkata dengan hati-hati, apakah kamu baik-baik saja? Ye Qiansui menoleh, dan Xiao Zhao tidak bisa menahan perasaan berdebar di hatinya. Mata Ye Qiansui memerah, apakah dia menangis? Bagaimana ini mungkin? Tuan Ye, ada apa denganmu? Xiao Zhao bergegas, wajahnya penuh kekhawatiran, apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis? Siapa yang mengganggumu? Ye Qiansui menggelengkan kepalanya, tidak ada yang menindasnya, dia tiba-tiba merasa dianiaya.
Ketika tahun-tahun Ye sangat sulit, dia mengertakkan gigi dan bertahan, tidak pernah berani membiarkan dirinya rileks sedikitpun. Tidak peduli betapa sulit dan melelahkannya, dia tidak merasakan hal buruk. Tapi barusan dia akan mengunjungi Chuyun, tapi dia bahkan tidak bisa melewati gerbang dan ditertawakan oleh penjaga keamanan. Ye Qiansui tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar tidak berguna. Dia bertanya-tanya, apakah ia satu-satunya yang layak dikembangkan di Tianhai? Hanya ketika Tianhai berkembang, kemampuannya sudah cukup, tetapi ketika harus keluar dan tumbuh semakin besar, dia tidak bisa lagi mengikutinya. Kemampuannya tidak lagi cukup untuk membawa keluarga Ye menjadi lebih baik. Apakah aku tidak berguna? Ye Qiansui bergumam. Xiao Zhao ketakutan. Apa yang bisa dikatakan oleh orang kuat seperti Ye Qiansui? Tuan Ye, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Anda adalah Tuan Ye, Presiden Ye. Anda adalah idola banyak dari kami, bagaimana mungkin itu tidak berguna? Tanpa Anda, di mana Anda akan berada hari ini? Ye Qiansui tertawa pada dirinya sendiri. Kesuksesan kamu hari ini adalah karena Lin Yi, bukan dia. Ketika keluarga Ye hampir direnggut oleh Gao Fei dan putranya, Lin Yi lah yang berinisiatif untuk berdiri dan menyelamatkannya dengan hukuman 6 tahun penjara. Setelah Lin Yi keluar, bukan Lin Yi yang menyelesaikannya semua masalah hari ini. Apa yang dia lakukan lagi? Dia tidak melakukan apapun. Saya merasa sangat tidak berguna sehingga saya tidak bisa melakukan hal seperti ini. Ye Qiansui menggelengkan kepalanya. Kenyamanan Xiao Zhao tidak bisa membuatnya merasa lega, tapi membuatnya semakin kecewa. Tuan kamu, aku baik-baik saja, biarkan aku diam. Dia melambaikan tangannya, tidak ingin berbicara lagi, hanya menyendiri sebentar. Xiao Zhao tidak punya pilihan selain mundur. Berjalan keluar, Liu Feifan masih menunggu di sana. Bagaimana? Tuan Ye menangis. Suara Xiao Zhao tidak nyaring, tapi nadanya penuh rasa tidak percaya. Dalam kesannya, Ye Qiansui adalah wanita yang kuat, bahkan seorang pria, yang kuat dan tidak pernah gentar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Ye Qiansui terlihat begitu rapuh. Apakah kamu menangis? Mata Liu Feifan membelalak, serius sekali. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa kejadian ini akan memberikan pukulan besar bagi Ye Qiansui? Mungkin bukan hanya karena alasan ini. Kali ini suasana hati Ye Qiansui sedang buruk sebelum keluar. Panggil kakak Yi. Xiao Zhao memandang Liu Feifan, apa yang terjadi? Saudara Yi benar-benar bisa duduk diam. Dia masih tinggal di Tianhai. Liu Feifan mengangguk, berjalan keluar, dan langsung memanggil Lin Yi. Panggilan itu dengan cepat dijawab. Apa yang salah? Lin Yi Tong. Kakak Lin, kakak Sui sedang tidak dalam kondisi baik. Liu Feifan berpikir sejenak, memikirkan bagaimana mengatur kata-katanya, dia menangis. Setelah berpikir lama, saya hanya bisa mengeluarkan 3 kata ini. Menangis. Lin Yi di ujung telepon tertegun selama 3 detik. Jadi begitu, dia tidak bertanya apa yang terjadi dan menutup telepon. Liu Feifan masih memikirkan apakah akan menjelaskannya, tetapi Lin Yi tidak memberinya kesempatan ini. Jangan tanya apa yang terjadi. Dia mengerutkan bibirnya, sedikit tidak berdaya, tapi dia tidak bisa melawan. Pada waktu itu, keluarga Chen Fan memberitahu Chen Gang apa yang terjadi pada Ye Qiansui dan yang lainnya. Ayah, kali ini adalah kesempatan bagus untuk kita. Dia tersenyum dan berkata, jika kami dapat membantu Ye Qiansui menangani masalah ini, Tuan Lin pasti akan sangat puas. Keluarga Chen seperti sekarang ini, berkat Lin Yi. Dalam waktu singkat ini, status keluarga Chen di Shanghai telah meningkat hampir dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Banyak selebritis yang berinisiatif mengunjungi Chen Gang. Dulu, keluarga Chen hanya berani melihat banyak sumber daya, namun kini, beberapa orang berinisiatif membawanya ke depan pintu rumah mereka. Chen Gang melirik Chen Fan dan hanya tertawa kecil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ayah, bukankah kamu bertemu dengan Chu Yun itu di pertemuan beberapa hari yang lalu? Kami bertemu dan mengobrol sebentar. Chen Gang mengangguk, saya kira kita saling kenal. Kenalan mengangguk seperti ini terlalu umum di Shanghai, terutama Chen Gang. Sekarang dia tiba-tiba bangkit, dia secara alami akan dipandang rendah. Sangat bagus. Chen Fan berkata, Tuhan benar-benar membantu keluarga Chen kami. Bisakah kamu mengundangnya keluar untuk makan bersama Ye Qiansui, agar kita bisa saling mengenal dan mengobrol, mungkin akan ada kesempatan. Dia tidak berpikir itu rumit. Chu Yun masih akan memberikan sebagian wajah Chen Gang. Ini tidak hanya akan membantu keluarga Ye, tetapi juga membantu keluarga Chen sendiri. Chen Gang ragu-ragu sejenak. Saya khawatir orang lain tidak akan memberi saya wajah ini. Cobalah. Chen Fan berkata dengan cemas. Chen Gang mengangguk dan mengeluarkan ponselnya. Mereka sebenarnya bertukar kartu nama terakhir kali, tapi dia tidak menyangka akan menggunakannya begitu cepat. Telepon berdering beberapa kali sebelum tersambung, tetapi yang terdengar adalah suara wanita.
Saya Chen Gang. Saya ada hubungannya dengan Direktur Cuyun. Tolong beritahu saya sesuatu. Segera, berubah menjadi suara seorang pria, itu adalah Cuyun. Tuan Chen, mengapa Anda berpikir untuk menelepon saya? Suara Cuyun kaya dan kuat, terdengar seperti keagungan yang datang secara alami karena memegang kekuasaan dalam waktu yang lama. Chen Gang memanggilnya, yang benar-benar mengejutkannya. Jika itu orang lain, dia tidak akan menjawabnya sama sekali. Tapi Chen Gang, yang tiba-tiba bangkit, masih harus memberinya wajah. Bersambung.